Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai teknologi pembangkit listrik tenaga air. Latar belakang, air merupakan potensi sumber energi yang besar, karena pada air tersimpan energi potensial pada air jatuh dan energi kinetik pada air mengalir. Tenaga air atau hydropower adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Energi yang dimiliki air dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam wujud energi mekanis. Untuk selanjutnya diubah menjadi energi listrik. Pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin air yang memanfaatkan adanya suatu air terjun atau aliran air di sungai. Pembangkit listrik tenaga air merupakan sumber listrik bagi masyarakat yang memberikan banyak keuntungan, terutama bagi masyarakat pedalaman di seluruh Indonesia. Di saat sumber energi lain mulai menipis dan memberikan dampak negatif, maka air menjadi sumber yang sangat penting karena dapat dijadikan sumber energi pembangkit listrik yang murah dan tidak menimbulkan polusi. Selain itu, Indonesia kaya akan sumber daya air, sehingga sangat berpotensial untuk memproduksi energi listrik yang bersumber daya air. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Pada tahun 2015, tenaga air menghasilkan 16,6% total listrik dunia dan 70% dari seluruh energi terbarukan, dan diperkirakan akan naik 3,1% per tahun sampai 25 tahun ke depan. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Namun, secara luas pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas pada air dari sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga meliputi pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air di dalam bentuk lain, seperti tenaga ombak. Turbin poros vertikal tipe Savonius pada penerapannya digunakan untuk turbin tenaga angin. Namun pada penelitian ini akan diuji penggunaannya dengan pengaplikasian pada aliran air untuk keperluan kecil dan sederhana. Rotor jenis Savonius biasanya memiliki dimensi ukuran yang cenderung besar agar dapat menangkap daya dengan pemanfaatan energi kinetik atau gaya dorongan dari fluida jenis angin. Namun di sini dimensi ukuran turbin dibuat agar dapat mengikuti bermacam jenis profil sungai atau irigasi dengan pemanfaatan energi kinetik fluida jenis air. Berikut di sebelah kiri adalah contoh rotor tipe Savonius. Kemudian masalah yang diangkat dan solusi. PLTA pada umumnya dapat cepat di-start. Cara men-start PLTA adalah dengan mengalirkan air hingga mendorong sudut-sudut turbin sehingga turbin berputar dan kemudian memutar generator, maka generator akan menghasilkan listrik. PLTA lebih mudah mengalami perubahan beban. Perubahan beban dapat menimbulkan pukulan air atau water hammer, tetapi hal ini hanyalah pada PLTA yang mempunyai pipa pesat panjang. Perubahan beban mungkin dapat menimbulkan pukulan-pukulan air yang dapat membahayakan pipa pesat. Apabila unit PLTA dilengkapi dengan katup pengaman tekanan lebih, maka katup ini akan bekerja untuk mengamankan instalasi tenaga air. Apabila tekanan air naik yang disebabkan perubahan beban, gubernur dari turbin PLTA memberikan perintah untuk menambah atau mengurangi aliran air yang masuk turbin, mengikuti perubahan beban yang dialami generator. Kendala operasi pada PLTA umumnya adalah kendala operasi dalam keadaan statis, dan kebanyakan menyangkut koordinasi dengan keperluan irigasi, pengendali banjir, dan pembangkitan. Kendala ini tidak ada apabila PLTA menggunakan air yang hanya digunakan pembangkit saja. Apabila diperlukan koordinasi dengan keperluan irigasi dan pengendalian banjir, maka umumnya PLTA yang bersangkutan mempunyai kolam tanda tahunan. Tujuan dari adanya kolam tanda tahunan ini adalah agar pada musim kemarau, waduk atau kolam ini masih dapat menyediakan untuk keperluan irigasi pada musim kemarau dan sebagai penyuplai air untuk pembangkitan. Selain itu, waduk atau kolam ini harus dapat mengendalikan banjir pada saat musim hujan datang. Teknologi pesaing yang ada, yaitu teknologi memanen panas. Penulis mengembangkan teknologi hybrid PVT melalui integrasi peralatan generator termoelektrik.
dan media penyimpanan panas yaitu fase change material. TIG merupakan perangkat pengubah energi panas menjadi listrik secara langsung. Integrasi keduanya bertujuan untuk menyerap panas yang terbuang dari fotovoltaik menjadi energi listrik. Konfigurasi PVT terdiri dari panel surya dan celah saluran di bagian belakang modul fotovoltaik. Pada celah saluran ini, perangkat pemanen panas dan pendinginan diintegrasikan untuk meningkatkan konversi energi listrik. Berikut adalah proses teknologi memanen panas. Proses konversi terjadi melalui perbedaan temperatur antara lempeng panas dan lempeng dingin. Pada TIG, dikenal dengan efek Seebeck. Semakin tinggi perbedaan temperatur antara lempeng panas dan lempeng dingin, maka energi listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Untuk menciptakan efek tersebut, dalam riset ini kami menambahkan lensa untuk meningkatkan perpindahan kalori yang diserap oleh lempeng panas. Kami menambahkan daya lensa sampai 10 kali lipat untuk mengetahui konversi yang optimal. Sementara itu, PCM diintegrasikan pada sisi lempeng dingin TIG untuk memberikan efek pendinginan dan untuk memberikan efek temperatur yang konstan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi fluktuasi temperatur pada TIG yang menjadi masalah dalam temuan penelitian sebelumnya. Kelebihan teknologi pesaing yang ada, yaitu sumber energi terbarukan. Karena baterai terhubung sistem untuk menyimpan energi, tidak ada pemborosan energi berlebih yang dihasilkan pada hari-hari cerah. Hemat biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan sistem PLTS hybrid lebih rendah dibandingkan dengan genset tradisional yang menggunakan solar sebagai bahan bakar. Kemudian efisiensi tinggi. Selanjutnya, listrik tetap ada walaupun saat pemadaman. Kemudian memaksimalkan pengurangan tagihan listrik. Kelemahan teknologi pesaing yang ada, yang pertama belajar pengoperasian, yang kedua biaya instalasi mahal, yang ketiga umur baterai terbatas, butuh ruang khusus, dan yang terakhir balik modal lama. Selanjutnya, rencana teknologi yang dikembangkan dari pesaing. Dengan semakin maraknya isu lingkungan khususnya di bidang maritim, Komite Perlindungan Lingkungan Kelautan sebagai salah satu unit di Organisasi Maritim Internasional telah melakukan revisi terhadap Aneks 6 Marpol guna mengurangi kadar emisi oksida belerang di kapal secara bertahap. Hal ini dikarenakan letak geografis Indonesia yang berada pada daerah Khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia akan selalu disinari matahari selama 10-12 jam dalam sehari. Potensi sumber energi matahari di Indonesia mencapai rata-rata 4,5 kWh per meter persegi per hari. Matahari bersinar berkisar 2000 jam per tahun, sehingga Indonesia tergolong kaya sumber daya alam. Sumber energi matahari, pembangkit listrik tenaga surya merupakan suatu teknologi pembangkit dengan prinsip pengkonversian energi foton dari surya diubah menjadi energi listrik. Sistem pembangkit listrik hybrid PV diesel adalah kombinasi antara energi surya dengan diesel generator. Sistem hybrid tersebut biasa digunakan pada kapal-kapal berukuran besar yang memiliki beban kelistrikan yang relatif besar. Hal tersebut dikarenakan apabila pada kapal berukuran besar hanya menggunakan sistem pembangkit listrik tenaga surya atau standalone, kebutuhan daya listrik di kapal tidak dapat terpenuhi disebabkan keterbatasan ruang di kapal. Metode perancangan Ulrich dan Eppinger. Berikut di sebelah kiri yaitu adalah diagram alir dari metode Ulrich dan Eppinger. Menurut Ulrich dan Eppinger, konsep produk merupakan gambaran dan perkiraan mengenai teknologi, prinsip kerja, dan bentuk produk. Pembuatan konsep produk merupakan gambaran secara singkat bagaimana sebuah konsep produk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Sebuah konsep dapat digambarkan menjadi sebuah sketsa secara garis besar. Penyusunan konsep dimulai dari sebuah kebutuhan pelanggan dan spesifikasi target dengan diakhiri terciptanya 5-20 konsep produk yang harus dipertimbangkan. Fungsi keseluruhan. Banyak tantangan desain yang terlalu rumit untuk dibicarakan sebagai satu masalah dan dapat dibagi menjadi beberapa submasalah yang lebih sederhana. Misalnya, desain produk yang kompleks seperti mesin fotokopi dokumen dapat dianggap sebagai kumpulan masalah desain yang lebih terfokus, termasuk misalnya desain penanganan dokumen, desain pengumpulan kertas, desain percetakan perangkat, dan desain perangkat pengambilan gambar.
Sebagai aturan umum, kami merasa bahwa tim harus berusaha menguraikan masalah desain, tetapi harus menyadari bahwa penguraian semacam itu mungkin tidak terlalu berguna untuk produk dengan fungsi yang sangat sederhana. Kemudian diagram fungsi. Menurut Orlis dan Epinger, pengembangan konsep merupakan bagian dari fase-fase perancangan dan pengembangan produk yang disebut fase 1. Pada fase pengembangan konsep, terdiri dari kebutuhan pelanggan diidentifikasi, alternatif konsep dibangkitkan, dan dievaluasi untuk memilih satu dari beberapa konsep yang didapatkan. Konsep yaitu suatu uraian dari bentuk dan tampilan suatu produk dan biasanya dibarengi sekumpulan spesifikasi untuk mengetahui secara detail dari pengembangan konsep. Berikut adalah daftar referensi dari materi-materi yang telah dipaparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.